931 akhirnya memasuki palung bumi. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, siput cangkang bumi hidup di kedalaman palung bumi, atau lebih tepatnya, mereka hanya bisa hidup di sana. Menurut apa yang dikatakan Fang Yuan, untuk mengumpulkan lendir malam bintang, ia harus masuk jauh ke dalam palung bumi dan menemukan siput cangkang bumi, mengikuti di belakangnya saat siput bergerak, mengolah lendir di tempat. Setelah mengolahnya, ia harus mengumpulkan lendir malam bintang dalam waktu yang sangat singkat. Ada kesulitan besar dalam hal ini, dan itu sangat berbahaya. Siput cangkang bumi memiliki temperamen yang lembut, tidak sulit untuk mendekati mereka. Seseorang bahkan dapat berdiri di punggung mereka dan menyerang mereka dengan ringan. Binatang buas yang terpencil ini tidak akan marah. Bahayanya berasal dari fakta bahwa palung bumi tidak hanya berisi siput cangkang bumi. Semakin dalam seseorang masuk ke palung bumi, semakin banyak binatang buas, tanaman misterius, dan cacing liar akan muncul. Palung bumi sangat dalam, tempat tinggal siput cangkang bumi sangat jauh dari permukaan. Di sekitar siput cangkang bumi, ada banyak binatang buas yang kuat yang membentuk kelompok binatang buas yang terpencil, bahkan binatang buas purba pun tidak jarang. Binatang buas dan tanaman yang ganas ini adalah ancaman terbesar. Aku pasti harus pergi ke palung bumi. Karena Nona Iblis Langit Berkobar ingin kalian berdua melindungiku, maka aku akan mengandalkan kalian. Bahkan jika kalian mati, aku harus hidup, apakah kalian mengerti? Fang Yuan memerintahkan mereka dengan nada yang tenang. Tuan Tanah Leiyu dan Dr. Yin Xuan menggertakkan gigi karena marah, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan nama Nona Iblis Langit Berkobar. Kedua zombie abadi ini tidak punya pilihan. Keduanya berdiskusi sebentar sebelum Dr. Yin Xuan berkata dengan wajah muram kepada Fang Yuan, ini sangat penting, aku harus melapor kepada Nona Iblis Langit Berkobar terlebih dahulu, kita tidak dapat memutuskan ini sendiri. Pada akhirnya, rintangan utama tetaplah Nona Iblis Langit Berkobar. Tetapi ini adalah sesuatu yang diharapkan Fang Yuan. Karena itu, dia melambaikan lengan bajunya, mendesak mereka, kalau begitu pergilah. Dia tidak takut dengan penyelidikan Nona Iblis Langit Berkobar. Sebenarnya, lendir malam bintang itu nyata. Ini adalah salah satu keuntungan yang diperoleh Fang Yuan baru-baru ini ketika memodifikasi resep Gu Abadi Pikiran Bintang. Lendir malam bintang adalah inovasi pribadi Fang Yuan. Lendir itu memiliki banyak potensi dan memiliki berbagai kegunaan. Lendir itu tidak hanya dapat digunakan untuk Gu Abadi Pikiran Bintang, tetapi juga dapat digunakan untuk menyempurnakan Gu Abadi jalur bintang lainnya. Lendir itu adalah bahan abadi tingkat 6 yang mudah dikumpulkan dan juga memiliki banyak kegunaan. Jika aku dapat menemukan habitat yang cocok untuk siput cangkang bumi, aku dapat memanfaatkannya untuk terus memproduksi lendir malam bintang. Bahan abadi ini akan menjadi monopoli jika aku menjualnya di surga kuning harta karun, aku pasti dapat menjualnya dengan harga yang bagus. Dalam jangka pendek, nilai dan keuntungannya akan menyaingi Gu Usus. Fang Yuan mengevaluasi. Namun dalam jangka panjang, metode produksi lendir malam bintang akan diuraikan oleh orang lain, mereka bahkan akan menirunya. Bagaimanapun, memproses bahan abadi tidak seperti memproduksi Gu Usus. Di tangan Gu Abadi jalur penyempurnaan dan jalur kebijaksanaan, itu dapat dengan mudah diuraikan. Dia tidak dapat mempertahankan monopoli untuk waktu yang lama. Dr. Yin Xuan tinggal dan menemani Fang Yuan. Orang yang tidak beruntung, Tuan Tanah Leiyu, membawa perasaan berat dan gelisah saat dia pergi. Ke formasi Gu tertentu di kota raksasa aliran gelap, menggunakan formasi Gu jalur informasi untuk mengirimkan informasi tersebut kepada penyihir langit berkobar. Fang Yuan tidak khawatir penyihir langit berkobar akan menghentikannya. Faktanya, Fang Yuan agak yakin bahwa dia akan menyetujuinya. Bagaimanapun, Bintang Pemurnian berpikir bahwa Gu Abadi akan sangat membantu penyihir langit berkobar. Fang Yuan masih berutang banyak padanya, jika dia tidak ingin dia mati, dia mungkin akan mengirim zombie abadi lainnya untuk melindunginya. Tentu saja, tidak akan ada banyak zombie abadi yang melindunginya. Saat ini, perhatian aliansi zombie dataran utara tertuju pada para dewa Gu jalur iblis dari tanah terberkati gunung bersalju, untuk menyerang mereka dan mencegah mereka memperoleh bahan abadi pemurnian Gu, sehingga leluhur tua Suehu akan menderita. Jika penyihir langit berkobar benar-benar melakukan itu akan menguntungkanku. Memasuki jauh ke dalam palung bumi, semakin banyak orang di sana, semakin aman. Pada saat aku sampai di warisan, aku bisa mengabaikan mereka.
Jika hanya ada sedikit orang, aku bisa mengabaikan mereka dengan lebih mudah. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, pada akhirnya, penyihir langit berkobar setuju dengan idenya dan mengatur 5 zombie abadi untuk menemaninya. Di antara mereka, 2 orang adalah peringkat 7, dan 3 orang adalah peringkat 6. Ini sedikit di luar dugaan Fang Yuan, dia bisa melihat ketulusan Blazing Heaven Demones dari sini. 3 hari kemudian, kelima zombie abadi berkumpul. Mereka menunggu 2 hari lagi, karena para zombie abadi meminjam beberapa Immortal Gu untuk misi ini. Sebagai penduduk setempat, tidak ada yang lebih mengenal Earth Trance daripada mereka. Setelah melakukan persiapan yang cukup, kelompok itu berangkat. Yang perlu diperhatikan adalah, Northern Plains tidak hanya memiliki Earth Trance, faktanya, kelima wilayah semuanya memiliki Earth Trance. Tanah terbelah menjadi jurang-jurang raksasa, beberapa palung bumi membentang hingga jutaan li, beberapa sedalam puluhan ribu kilometer, beberapa sedalam tak terkira. Di dunia Master Gu, itu adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan. Palung bumi di Zombie Alliance dijaga ketat oleh mereka. Ketika Blazing Heaven Demones tidak berada di Northern Plains, Yin Liu Gong, Dragon Commander Ye Cha, dan Huang Quan Weng, 3 zombie abadi peringkat 7, akan mengirim setidaknya 1 orang untuk menjaga pintu masuk palung bumi. Palung bumi, penuh dengan sumber daya, ada banyak binatang buas. Di masa lalu, ketika Dark Flow Giant City dibangun di sini, itu untuk menempati titik sumber daya yang kaya ini. Semua orang tahu bahwa Northern Plains memiliki jumlah sumber daya budidaya paling sedikit dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya. Namun di palung bumi, ada area yang sangat luas dengan sumber daya yang kaya. Satu-satunya kekurangannya adalah, ada tanaman liar yang kuat dan binatang buas di dalamnya, jumlahnya banyak. Biasanya, hanya kekuatan super yang dapat menempati titik sumber daya palung bumi. Aliansi zombie dataran utara seperti ini, Sekte Pengusir Iblis di benua tengah juga sama. Sekte Pengusir Iblis adalah kekuatan super, memiliki 3 dewa Gu yang berjaga di dalamnya. Mereka mengendalikan palung bumi yang dikenal sebagai palung bumi Anzu, yang sangat terkenal di benua tengah. Menjelang malam, Fang Yuan dan yang lainnya melewati pintu masuk palung bumi. Fang Yuan telah merencanakannya sejak lama, dia tidak akan menyelinap masuk secara diam-diam. Dia dikelilingi oleh 5 zombie abadi, dia masuk dengan berani dan terbuka. Parit raksasa itu seperti binatang buas raksasa dengan mulut yang haus darah, perlahan-lahan membuka mulutnya di kegelapan yang pekat. Fang Yuan dan yang lainnya masuk ke dalam, saat pandangan mereka terhadap parit itu perlahan-lahan membesar, puluhan kali, ratusan kali. Setelah mereka terbang turun selama beberapa menit, bagian dalam palung bumi sudah cukup lebar untuk menampung 70 atau 80 kota raksasa aliran gelap. Kegelapan yang menakutkan bersinar dengan kilatan cahaya yang berkelap-kelip. Tebing di kedua sisinya halus dan gersang, hanya ada sedikit tanaman berbentuk jarum yang tertancap di sana seperti biji wijen. Tidak seorang pun tahu seberapa dalam palung bumi ini. Bahkan para zombie abadi yang menguasai tempat ini selama bertahun-tahun tidak pernah menjelajahi dasar palung bumi. Meskipun palung bumi penuh dengan sumber daya, ada juga sejumlah besar binatang buas dan binatang buas purba yang tak terbayangkan jumlahnya. Aliansi zombie dataran utara tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mengerahkan semua upaya mereka hanya menguasai wilayah hingga sekitar 160 km dari permukaan. Di dunia saat ini, meskipun manusia telah menjadi penguasa sejak lama, mereka tidak mampu menguasai setiap area di alam. Dibandingkan dengan keagungan alam, manusia sangatlah tidak berarti dan kecil. Misteri mendalam langit dan bumi tidak ada habisnya, semuanya sangat tersembunyi. Bahkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis hanyalah berada di puncak 1 atau 2 jalur, mampu mengamati aturan dunia. Manusia masih jauh dari memahami misteri langit dan bumi, masih ada jalan panjang di depan mereka. Saat kelompok itu bergerak lebih dalam, palung bumi menjadi lebih lebar dan itu menunjukkan betapa kecilnya Fang Yuan dan yang lainnya. Di sini, mereka sudah sekitar 100 km dari permukaan. Gunung tidak dapat memenuhi palung bumi ini. Ia diselimuti kegelapan tak terbatas, melahap segalanya. Semua orang sangat tenang. Fang Yuan melihat sekeliling tanpa bersuara, ia mengamati zombie abadi secara diam-diam menggunakan penglihatan tepinya. 5 penjaga zombie abadi, 2 peringkat 7, 3 peringkat 6. Di antara mereka, zombie abadi peringkat 7 adalah Komandan Naga Ye Cha dan Nenek Yuan. Di antara 3 peringkat 6, ada Dr. Yin Xuan dan Tuan Tanah Lei Yu.
serta seorang zombie abadi jalur perbudakan, bernama Lin Daniao. Dalam 5 hari terakhir, Fang Yuan telah memperoleh beberapa informasi tentang mereka, dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Di antara 2 zombie abadi peringkat 7, pemimpinnya adalah Komandan Naga Yecha. Dia adalah salah satu dari 3 wakil pemimpin kota raksasa aliran gelap, dan juga orang terkuat dalam perjalanan ini. Yang perlu disebutkan adalah bahwa dia menggunakan lubang abadi miliknya sendiri untuk membesarkan sejumlah besar gurita yaksa, mendapatkan reputasi karena mereka. Zombie abadi memiliki lubang mati, tetapi Komandan Naga Yecha mampu membesarkan sejumlah besar gurita yaksa. Ini adalah sesuatu yang membingungkan orang lain, dan banyak zombie abadi yang penasaran. Zombie abadi peringkat 7 lainnya adalah Nenek Yuan, terampil dalam pertahanan. Dr. Yin Xuan, seperti yang tersirat dari gelarnya, adalah seorang abadi Gu penyembuh. Dia tidak dapat dibandingkan dengan Tai Bai Yun Seng, tetapi dalam hal menyembuhkan zombie abadi, dia memiliki keterampilan yang cukup. Tuan Tanah Lei Yu terampil dalam menyerang, serangannya hebat dan kuat. Orang terakhir, zombie abadi Lin Daniao, ia terampil dalam mengendalikan burung, ia adalah zombie abadi jalur perbudakan. Dari sini, orang bisa melihat bahwa penyihir langit berkobar telah berupaya keras mengatur orang-orang ini untuk melindungi Fang Yuan. Nenek Yuan dapat memberinya pertahanan, sementara Dr. Yin Xuan dapat membantu Fang Yuan pulih dari cedera pada saat yang genting, menyelamatkan hidupnya. Jika mereka diserang oleh binatang buas dan tidak dapat menang, Lin Daniao dapat mengorbankan kelompok burung yang dimilikinya, menyediakan cukup waktu bagi para dewa untuk melarikan diri. Semakin dalam mereka masuk, semakin lebar palung bumi. Ada banyak ruang di antara kedua tebing di sisi-sisinya, burung-burung dapat bergerak dengan sangat bebas di sini. Pada saat ini, burung-burung terbang keluar dari lubang abadi Lin Daniao, terbang di sekitar tempat itu. Jalur perbudakan memiliki kemudahannya sendiri, sejak mereka memasuki palung bumi, Lin Daniao bertanggung jawab atas aspek investigasi. Warisannya ada di sana, tetapi aku tidak bisa langsung ke sana. Sepertinya aku memiliki tujuan dan mereka akan curiga. Fang Yuan tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, dia sangat sabar. Setelah beberapa saat bepergian, Lin Daniao tiba-tiba berkata, ada gurita yaksa di depan dan di sebelah kiri, dia terluka. Ekspresi Panglima Naga Yecha tidak berubah, abaikan saja, kita akan memutar jalan memutar. Kelompok Fang Yuan yang beranggotakan 6 orang itu sangat kuat, gurita yaksa tingkat 6 pasti lebih rendah dari mereka. Namun, perjalanan ini adalah untuk menemukan siput cangkang tanah dan mengumpulkan bahan-bahan abadi, itulah tujuan mereka. Pada saat itu, mereka pasti akan melalui banyak pertempuran, mereka harus menyimpan esensi abadi mereka untuk saat ini. Siput cangkang tanah hidup jauh di dalam palung tanah, mereka bergerak sangat lambat dan tidak memiliki lokasi yang pasti, mereka sangat sulit dilacak. Semakin kuat binatang itu, semakin mereka akan memiliki rasa teritorial. Di bagian yang sangat dalam dari palung tanah, semua jenis binatang buas dan tanaman memiliki wilayah kekuasaan masing-masing. Namun, siput cangkang tanah adalah spesies langka yang dapat berpindah-pindah wilayah tanpa menarik permusuhan dari binatang buas yang terpencil. Mungkin karena sifat siput cangkang tanah yang lembut, ia memberitahu makhluk hidup kuat lainnya bahwa ia tidak berbahaya. Namun, Fang Yuan dan yang lainnya tidak akan menerima perlakuan seperti siput cangkang tanah. Jadi, pasti akan ada pertempuran tanpa bicara. Fang Yuan dan zombie abadi lainnya telah menempuh perjalanan lebih dari 130 km ke dalam palung bumi. Meskipun mereka menghindari pertempuran, mereka masih terlibat dalam 16 pertarungan, baik yang besar maupun yang kecil. Para zombie abadi itu kurang lebih terluka parah. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Komandan Naga Yecha berkata, pada kedalaman ini, kita sudah berada di kisaran habitat siput cangkang bumi, mari kita lihat-lihat. Aliansi zombie dataran utara hanya berhasil menjelajahi 160 km ke dalam palung bumi. Saat ini, mereka masih sekitar 30 km dari batas itu, tetapi semakin rendah mereka pergi, semakin berbahaya jadinya, binatang buas ada di mana-mana, dan kelompok Fang Yuan akan menghadapi lebih banyak kesulitan daripada sekarang. Tidak ada zombie abadi yang menolak saran Komandan Naga Yecha. Setelah memilih arah, semua orang terbang dengan tenang. Mungkin itu karena Fang Yuan telah menggunakan bantuan waktu keberuntungan sebelum perjalanan ini dan meningkatkan keberuntungannya untuk jangka waktu tertentu. Tetapi bagaimanapun juga, tidak lama kemudian,
dia bertemu dengan siput cangkang bumi. Hebat, Fang Yuan menunjukkan ekspresi gembira. Jangan cemas, periksa dulu keadaan sekitar, pastikan tidak ada bahaya yang mengintai di sekitar. Komandan Naga Yecha sangat sabar. Para dewa menggunakan metode mereka untuk menyelidiki secara menyeluruh. Di daerah ini, ada sekelompok besar gurita yaksa yang menjaga wilayah mereka. Untuk mengolah lendir siput, aku perlu menggunakan cahaya bintang, itu pasti akan membuat gurita yaksa ini waspada. Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang sulit saat dia melihat Komandan Naga Yecha. Ekspresi semua orang menjadi suram. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Tuan Tanah Leiyu bertanya dengan tidak senang. Mungkin ada cara untuk menyembunyikan gangguan ini, kata Dr. Yin Xuan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Aku juga ingin menyembunyikan gangguan kita, tetapi itu di luar kemampuanku. Aku tidak dapat mengungkapkan metodeku yang sebenarnya, tetapi singkatnya, kita harus menyingkirkan gurita yaksa ini terlebih dahulu. Sikap Fang Yuan tegas dan alasannya valid. Para zombie abadi lainnya saling memandang. Pada akhirnya, Komandan Naga Yecha mengalah. Kalau begitu kita akan melawan kelompok gurita yaksa ini sebelum Xing Xiangzi memulai. Kali ini, Komandan Naga Yecha melakukan pengintaian secara pribadi. Ada 8 gurita binatang buas terpencil dalam kelompok ini, di antaranya adalah Raja Gurita, yang memiliki kekuatan tempur Gu abadi peringkat 7. Lin dan Yao akan bertanggung jawab atas lingkungan sekitar, memobilisasi kelompok burung untuk mengepung kelompok gurita. Nenek Yuan akan menarik perhatian mereka dan mengalihkan perhatian mereka. Pemilik rumah Leiyu dan aku akan menyerang gurita-gurita ini. Sedangkan untuk Dr. Yin Xuan, Anda akan berjaga di luar jika terjadi keadaan darurat. Komandan Naga Yecha segera mengatur segalanya, Fang Yuan tidak perlu melakukan apapun. Gurita yaksa benar-benar malang, para zombie abadi diam-diam mendekati mereka, merencanakan sesuatu untuk melawan kelompok yang tidak tahu apa-apa ini. Jadi, begitu mereka bertarung, kelompok gurita yaksa menderita pukulan telak dan menjadi panik. Para zombie abadi dengan cepat memperoleh keuntungan karena mereka membangun keunggulan mereka. Segera, pertempuran mencapai akhir karena gurita-gurita itu terbunuh, hanya 2 yang tersisa. Pada saat ini, Komandan Naga Yecha berkata kepada Fang Yuan, Xing Xiangzi, maju dan serang. Tatapan Fang Yuan bersinar, dia perlahan-lahan maju ke medan perang. Jurus pembunuh abadi, tali ular bintang. Dia pertama-tama menjebak gurita yaksa yang dalam kondisi lebih baik, sebelum menggunakan 6 tubuh bintang ilusi untuk mengepung yang lain. Swiss Swiss Swiss. Cahaya bintang bersinar terang, Fang Yuan menyerang tanpa henti. Ia dengan cepat membunuh gurita yaksa ini yang sudah hampir mati. Selanjutnya, ia berbalik dan mengincar satu yang tersisa. Gurita yaksa itu setengah manusia dan setengah binatang. Tubuh bagian atasnya adalah manusia berotot dengan otot-otot menonjol dan kulit gelap yang sekuat baja. Tubuh bagian bawahnya terbuat dari lusinan tentakel, sebagai pengganti kaki. Gurita yaksa terakhir ini dalam kondisi baik, ia bertarung dengan gagah berani, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Fang Yuan, saat ia perlahan-lahan jatuh ke jalan buntu dengannya. Fang Yuan menggunakan batu asa awan bintang untuk membela diri sambil menunggu kesempatan untuk menyerang berkali-kali. Sampai akhirnya ia memotong semua tentakel gurita yaksa. Ketika ia bertarung, zombie abadi lainnya menonton tanpa melakukan apapun. Paling-paling, Lin dan Yao memanipulasi kelompok burung untuk mencegah gurita yaksa yang mencoba melarikan diri pergi, memungkinkan Fang Yuan untuk mengejar dan terus melawannya. Fang Yuan memiliki banyak kesabaran, ia perlahan melukai gurita yaksa, darah gelap dan dingin mengalir keluar dari luka-lukanya. Baiklah, kau bisa berhenti. Akhirnya, Komandan Naga Yecha tidak ingin menunggu lebih lama lagi, ia secara pribadi menyerang dan menangkap gurita yaksa ini sendiri. Beberapa yang pertama semuanya terbunuh karena mereka tidak mampu bersikap lunak pada kelompok itu pada awalnya. Gurita ini ditangkap oleh Komandan Naga Yecha, ia bersiap untuk membesarkannya di dalam lubang abadi miliknya. Sekarang, semua zombie abadi memahami kekuatan pertempuran Fang Yuan. Fang Yuan hanya menunjukkan kekuatan pertempuran jalur bintangnya, tetapi meskipun demikian, ia adalah seorang ahli di antara peringkat 6. Tuan Tanah Leiyu, yang tidak senang terhadap Fang Yuan menjadi terdiam. Ia memperkirakan bahwa jika ia melawan Fang Yuan sendirian, ia mungkin tidak akan bisa menang. Di dunia Gu Immortal, kekuatan adalah yang terpenting, bahkan jika Tuan Tanah Leiyu tidak senang, dia tidak bisa menunjukkannya di permukaan.
Selanjutnya, Fang Yuan mulai mengumpulkan lendir malam bintang. Dia meminta para zombie abadi untuk tetap tinggal dan tidak menggunakan metode investigasi apapun untuk mencuri teknik pribadinya. Para zombie abadi tentu saja tidak senang, mereka memarahi Fang Yuan dalam hati karena berpikiran sempit, tetapi mereka harus menyetujui permintaannya. Saat memproses lendir, cahaya bintang menyebabkan gangguan yang cukup besar. Tak lama kemudian, siput cangkang tanah berhenti bergerak, seluruh tubuhnya meringkuk ke dalam cangkangnya. Saat merasakan bahaya, siput cangkang tanah akan bereaksi seperti ini. Cangkangnya sangat tebal, meskipun itu hanya binatang buas, sebagian besar Gu Immortal peringkat 6 tidak dapat melakukan apapun padanya. Bahkan Gu Immortal peringkat 7 perlu mengerahkan banyak upaya untuk memecahkan cangkangnya. Selain itu, siput cangkang tanah itu besar seperti ikan paus, dan berat seperti gunung, begitu masuk ke dalam cangkangnya, itu bisa berlangsung selama 1 atau 2 tahun. Jika ada keributan besar di luar, ia akan tinggal di dalam lebih lama lagi. Jika dipindahkan dari habitat siput cangkang tanah, bahkan jika masih di dalam palung tanah, bahkan jika berada beberapa kilometer di luarnya, siput cangkang tanah akan langsung mati. Jadi, zombie abadi hanya bisa menyerah pada yang satu ini dan mencari yang lain. Di palung tanah, ada lebih dari gurita yaksa. Ada binatang buas kelelawar yang terpencil, kera iblis pemanjat dinding, dan tanaman terpencil seperti rumput susu tanah. Dalam perjalanan mereka selanjutnya, mereka bertemu dengan 3 siput cangkang tanah. Di antaranya, Fang Yuan memanfaatkan 2 di antaranya dengan baik dan mengumpulkan banyak lendir malam bintang. Namun, yang terakhir, bergerak menuju wilayah ular api merah binatang buas kuno yang terpencil. Monster ini memiliki tanda dao jalur gelap, jalur api, dan jalur tanah di atasnya, sulit dihadapi dan ahli dalam menggali lubang, ia dapat bergerak cepat di antara dinding palung tanah. Begitu mereka bertarung, keributan itu tidak akan bisa disembunyikan, jadi, Fang Yuan dan yang lainnya harus menyerah. Di bawah arahan Fang Yuan yang disengaja, para zombie abadi semakin dekat ke tujuannya. Kami telah menemukan sejumlah besar gurita yaksa di depan. Berhenti bergerak maju, jumlahnya banyak, perkiraan awalnya 30. Lin dan Yao tiba-tiba melaporkan dengan cemas. Kalau begitu, kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke arah lain. Komandan Naga Yecha segera memberi perintah. 30 binatang buas terpencil, itulah kekuatan tempur 30 dewa Gu peringkat 6. Kelompok sebesar itu pasti memiliki setidaknya 3 gurita yaksa binatang buas terpencil kuno yang memimpinnya. Meskipun Fang Yuan tidak mau, dia tidak bisa menolaknya di depan umum, dia hanya bisa mengingat tempat ini untuk saat ini. Para zombie abadi mengambil jalan memutar ke arah tenggara. Tak lama kemudian, mereka menemukan siput cangkang bumi keempat. Siput ini tampak cukup tua, ia membawa cangkang kuning, tubuhnya yang putih bergerak perlahan di dinding parit bumi, dengan kecepatan yang sangat lambat. Akhirnya kita beruntung. Setelah menyelidiki, Lin dan Niao tertawa. Daerah ini tidak terlalu berbahaya, Tuan Xing Xiangzi dapat pergi ke depan dan mengumpulkan lendirnya. Fang Yuan mengangguk tanpa berbicara, mengamati dengan saksama. Tiba-tiba, matanya bersinar, dia melihat bahaya di tempat ini. Tempat ini tampak aman, tetapi penuh dengan tanda dao jalur bumi. Begitu seseorang mendekat, mereka akan ditarik ke arah dinding. Semakin berat tubuhnya, semakin kuat gaya tariknya. Binatang buas yang terlantar memiliki tubuh yang besar dan massa yang luar biasa. Begitu mereka datang ke sini, mereka tidak akan bisa bergerak dan akan mati kelaparan. Siput cangkang tanah itu berat seperti gunung, tetapi siput cangkang tanah ini masih bisa bergerak perlahan. Kelihatannya siput ini tidak tua, ia adalah siput cangkang tanah binatang buas yang terlantar kuno. Menyadari hal ini, Fang Yuan punya ide. Ia terbang mendekat, sengaja berpura-pura tersedot, sambil berteriak. Oh tidak, itu adalah zona tanah gravitasi. Ini seharusnya hanya muncul setelah kedalaman 160 km, sebenarnya ada di sini juga. Hati-hati, zona tanah gravitasi ini seringkali memiliki cacing tanah mulut yang bersembunyi untuk menyergap. Seketika, para zombie abadi berteriak kaget. Semakin dekat ia dengan zona tanah gravitasi, semakin Fang Yuan merasakan daya isapnya semakin kuat dan kecepatannya meningkat. Dengan bunyi keras, Fang Yuan menabrak dinding, kakinya tertancap dalam di dinding saat ia menunjukkan ekspresi ketakutan. Jurus pembunuh abadi, pelarian api bintang. Fang Yuan menggunakan jurus pembunuh gerakannya.
Seketika, tubuhnya diselimuti api bintang saat ia terbang. "Jangan terbang!" teriak Komandan Naga Yecha. Namun, sudah terlambat. Dengan suara keras, cacing tanah bermulut besar muncul dari dalam tanah. Siput cangkang tanah itu langsung menyusut ke dalam cangkangnya, tidak bergerak. Sejumlah besar batu terdorong menjauh, cacing tanah bermulut itu membuka mulutnya, ia bisa menelan 4 atau 5 siput cangkang tanah sekaligus. Fang Yuan berteriak, "Seseorang tolong aku." Begitu ia mengatakan itu, cacing tanah bermulut itu menelannya. Hati-hati, cacing tanah bermulut itu penuh dengan gigi tajam, giginya tak tertandingi tajamnya. "Bertahanlah, kami pasti akan menyelamatkanmu." Para zombie abadi itu panik, mereka bergerak sekaligus. Jika sesuatu terjadi pada Fang Yuan, bagaimana mereka akan menjelaskan diri mereka kepada Blazing Heaven Demones? Mereka menyerang dengan ganas, memaksa cacing tanah mulut kembali ke zona tanah gravitasi dengan segera. Binatang purba yang mistis dan terpencil ini memiliki tubuh yang besar saat berburu makanan. Begitu makan, tubuhnya akan menyusut dengan cepat seperti balon yang bocor. Gigi di dalamnya akan berputar tanpa henti, menggiling mangsanya menjadi pasta daging dan darah. Namun begitu Fang Yuan masuk ke dalam, dia menggunakan jurus pembunuh jalur bintang dan menghentikan tubuhnya agar tidak menyusut. Selanjutnya, dia mengaktifkan Fixed Immortal Travel. Dia telah mengingat tempat di dekatnya sebelumnya, dalam 3 tarikan napas waktu, Fixed Immortal Travel memindahkannya dan dia melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Namun, Komandan Naga Yecha dan yang lainnya masih mengira bahwa Fang Yuan ada di dalam cacing tanah mulut, mereka menyerangnya dengan ganas. Meskipun Fang Yuan berhasil lolos dari zombie abadi, gangguan dari Fixed Immortal Travel telah menarik sekelompok besar gurita yaksa. Fang Yuan tersenyum, berubah menjadi gurita yaksa dan menyerang dengan ganas. Beberapa saat kemudian, ia berhasil memancing gurita yaksa yang marah itu ke arah Komandan Naga Yecha dan yang lainnya. Komandan Naga Yecha dan yang lainnya tidak dapat melihat perubahan Fang Yuan, mereka mengira gurita yaksa itu saling bertarung dan mengusir. Anggota yang paling lemah, mereka mendesak atas nasib buruk mereka tetapi karena Xing Xiangzi masih berada di dalam cacing tanah mulut, mereka tidak dapat pergi. Dengan demikian, gurita yaksa, zombie abadi dataran utara, dan cacing tanah mulut terlibat dalam pertempuran yang kacau. Dalam pertempuran yang kacau itu, Fang Yuan berhasil melarikan diri. Ketika dia kembali ke tempat gurita yaksa berada, sekitar setengah dari mereka masih tersisa. Dia mencoba hal yang sama lagi, memancing gurita yaksa yang tersisa pergi. Oh tidak, gurita yaksa kuno lainnya, dan 10 gurita binatang buas yang terpencil. Mereka tampaknya telah bergerak bersama. Komandan Naga Yecha terjebak dalam pertempuran yang kacau itu, melihat bala bantuan gurita, dia berteriak dengan getir. Dendam apa yang mereka miliki, dendam apa itu? Para zombie abadi lainnya juga meratapi nasib buruk mereka, apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka punya pilihan lain selain menyelamatkan Xing Xiangzi terlebih dahulu. Bertahanlah, teriak Komandan Naga Yecha, dia tidak berhemat pada esensi abadinya, dia menggunakannya secara ekstensif. Iblis langit yang membara memiliki otoritas yang sangat besar, para zombie abadi tidak berani menentang perintahnya, mereka hanya bisa bertahan dalam pertempuran yang kacau itu. Untungnya, cacing tanah mulut ini tidak bersembunyi di zona tanah gravitasi, ia mengamuk dan tubuhnya yang besar mencambuk ke sana kemari, menciptakan ledakan sonik yang kuat. Zombie abadi itu tidak berani menerima serangan, mereka hanya bisa menyerang dari jauh, kerusakan terakumulasi perlahan saat kulit cacing tanah mulut itu rusak. Awalnya, situasinya cukup sederhana. Meskipun cacing tanah mulut adalah binatang buas kuno yang terpencil, ia bukanlah tandingan Komandan Naga Yecha dan yang lainnya. Namun dengan kelompok gurita yaksa, itu menjadi pertempuran 3 arah. Mereka saling membatasi dan bertarung secara acak, pemandangan menjadi sangat kacau. Gurita yaksa adalah yang terbanyak jumlahnya, mereka mengepung zombie abadi dan cacing tanah mulut, membentuk lapisan yang rapat. Xing Xiangzi, kau harus selamat, teriak Tuan Tanah Lei Yu. Meskipun ia tidak senang dengan Fang Yuan, saat ia berpikir bahwa Fang Yuan akan mati karena ini, ia berkeringat dingin. Keselamatan Fang Yuan adalah masalah besar yang membebani zombie abadi. Selama periode ini, pelaku, Fang Yuan diam-diam menyelinap ke wilayah gurita yaksa. Kelompok gurita yaksa tinggal di 2 sisi dinding tebing. Dinding tebing di depannya memiliki tonjolan besar.
Kelompok gurita yaksa ini membuat lubang di tonjolan ini dan menjadikannya rumah mereka. Fang Yuan menyelinap ke dalam, mengebor pintu masuk yang lebih besar. Pintu masuk lubang itu sangat besar, itu untuk gurita yaksa untuk masuk dan keluar. Gurita yaksa tingkat binatang buas yang terpencil sangat besar, belum lagi Raja Gurita Yaksa binatang buas kuno. Fang Yuan memasuki lubang dan bau minyak yang pekat menyerangnya. Lubang itu memanjang di depannya, dia melihat ke depan dan hanya melihat kegelapan. Namun, metode investigasi Fang Yuan sangat kaya, kegelapan ini tidak dapat menghalanginya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding. Permukaan dinding lubang itu penuh dengan minyak hitam, tebal dan lengket. Mengapa gua kering itu memiliki minyak hitam? Ini karena kebiasaan gurita yaksa. Gurita yaksa adalah sejenis binatang buas yang suka berburu mangsa di minyak hitam palung bumi. Oleh karena itu, tubuh mereka seringkali memiliki minyak hitam lengket yang menempel di tubuh mereka. Ketika mereka masuk atau keluar gua, minyak hitam akan menyebar dari tubuh mereka ke dinding gua. Bau minyak yang tercium oleh Fang Yuan disebabkan oleh minyak hitam ini. Di dalam minyak hitam itu, terdapat banyak rumput, liar dan kayu jarum, mereka berakar di dinding dan minyak hitam memberi mereka nutrisi yang cukup. Guru-guru, ketika Fang Yuan menyentuh minyak hitam itu dan mengusapnya, gelembung-gelembung mulai muncul di permukaan minyak hitam lengket di dinding. Selanjutnya, puluhan cacing kecil yang lebih kecil dari jari-jari terbang keluar dari gelembung-gelembung itu. Mereka waspada dengan tindakan Fang Yuan dan terbang keluar, tetapi mereka dengan cepat kembali ke dalam minyak hitam. Minyak hitam itu seperti lem, sangat lengket dan menempel erat di dinding. Di dalamnya, ada tumbuhan yang membusuk serta sejumlah besar serangga. Serangga itu berskala sangat besar, pasti ada cacing gu liar di dalamnya. Fang Yuan hanya meliriknya dan menyadari bahwa setidaknya ada 4 cacing gu liar di sekitarnya. 2 adalah cacing gu jalur bumi, 1 jalur gelap, dan 1 jalur air. Tentu saja, ini adalah gu fana. Fang Yuan tidak tertarik untuk mengambilnya. Panglima Naga Yecha mampu membesarkan gurita yaksa dalam jumlah besar, apakah lubang abadi miliknya meniru lingkungan ini? Pikiran Fang Yuan mengembara saat memikirkan hal ini. Fang Yuan juga sangat ingin tahu tentang rahasia kultivasi Panglima Naga Yecha. Karena lubang abadi zombie abadi sudah mati dan dipenuhi dengan energi kematian, lubang itu tidak dapat digunakan untuk mendukung makhluk hidup. Bagaimana Panglima Naga Yecha melakukannya? Mungkin rahasia Komandan Naga Yecha bisa dipelajari dengan meneliti lingkungan ini, tetapi sekarang bukan saatnya. Fang Yuan membuang pikiran-pikiran ini dan melanjutkan hidup. Beberapa menit kemudian, lolong, ini adalah geraman terakhir sebelum binatang buas itu mati. Namun, geraman ini hanya terdengar di area kecil sebelum menghilang. Pembunuhnya adalah Fang Yuan. Dia menggunakan cacing gunya untuk mencegah suara itu menyebar. Ini jauh di dalam gua gurita yaksa. Tidak hanya minyak hitam setebal 7 hingga 8 inci, beberapa binatang buas bahkan tinggal di sini di celah-celah. Binatang buas ini sebagian besar terdiri dari anjing pemburu perut hitam. Anjing pemburu perut hitam memakan daging dan tulang yang membusuk. Gurita yaksa hanya memakan darah dan daging segar mangsanya, mereka tidak memakan tulang dan daging yang membusuk. Anjing pemburu perut hitam ini akan memakan sisa-sisa gurita yaksa. Gurita yaksa senang dengan ini, mereka memiliki pembersih gratis untuk merapikan gua. Ini adalah salah satu keajaiban alam, makhluk hidup dapat hidup berdampingan secara harmonis. Ketika Fang Yuan mengetahui hubungan antara anjing pemburu perut hitam dan gurita yaksa, dia berubah menjadi anjing pemburu perut hitam dan memberanikan diri masuk. Sangat disayangkan bahwa anjing pemburu perut hitam ini membagi wilayah mereka sendiri dan memiliki kesadaran teritorial yang lebih kuat daripada gurita yaksa. Fang Yuan diserang dengan ganas oleh anjing pemburu perut hitam, akan lebih mudah untuk bertarung dalam bentuk manusianya. Jika gua ini dibagi menjadi 2, bagian atas dan bagian bawah, maka posisi Fang Yuan saat ini sudah berada di bagian bawah, melewati bagian atas. Meski begitu, petunjuk tentang warisan itu belum muncul. Di setiap interval, akan ada percabangan di jalan setapak. Semua gurita yaksa pergi ke rumah mereka melalui jalan setapak ini. Mereka saling terhubung. Di dalam tanah, lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya ini membentuk jalan setapak yang terhubung dan dapat diakses secara luas. Fang Yuan terus bergerak maju. Dia menemukan beberapa gurita yaksa yang menjaga gua. Gurita-gurita ini hanyalah binatang buas. Fang Yuan dapat mengalahkan mereka jika dia menggunakan kekuatan tempurnya yang sebenarnya.
Tetapi Fang Yuan berhasil melewati mereka, dia tidak ingin membuang waktu untuk bertarung dengan mereka. Dia dapat menggunakan Gufana untuk menyembunyikan jejak saat membunuh anjing perut hitam. Tetapi ketika berhadapan dengan binatang buas, dia membutuhkan gerakan pembunuh medan perang untuk menyembunyikan jejak dan keributan. Dia memancing sebagian besar gurita yaksa keluar. Namun, masih ada Raja Gurita Yaksa kuno, dan banyak gurita yaksa binatang buas yang terpencil. Jika Raja Gurita Yaksa waspada, itu akan mengerikan. Waktu terus berlalu, tetapi dia masih tidak menemukan petunjuk. Fang Yuan semakin cemas. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus merencanakan banyak hal untuk kunjungan berikutnya. Meskipun dia memiliki perjalanan abadi tetap, dia tidak dapat menggunakannya di kota raksasa aliran gelap secara terang-terangan. Aktivasi perjalanan abadi tetap menyebabkan cukup banyak gangguan. Dalam jangkauan investigasi Gu Abadi, itu bukan hanya beberapa efek cahaya, aura Gu Abadi seperti api yang menyala di langit malam. Dan saat ini, Fang Yuan harus memurnikan Gu di kota raksasa aliran gelap, penyihir surga yang berkobar tidak akan membiarkannya meninggalkan pandangannya. Perjalanan abadi tetap tidak dapat diekspos. Begitu terungkap, banyak rahasia akan terungkap, seluruh dunia akan tahu bahwa Fang Yuan adalah orang yang merobohkan gedung 88 yang sejati. Fang Yuan tidak tahu bahwa para dewa Gu benua tengah telah pergi sekarang. Jika tidak ada cara lain, aku hanya bisa menyerah. Waktu terbatas, begitu pertempuran berakhir dan cacing tanah mulut dibedah, jika Komandan Naga Yecha dan yang lainnya tidak menemukanku di dalam, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Fang Yuan mengevaluasi. Waktu terbatas. Dia punya sekitar 15 menit. Sekarang, sebagian besar waktunya sudah terbuang sia-sia, tetapi dia tidak mendapat keuntungan apapun. Fang Yuan harus menggunakan waktunya dengan baik. Dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, dia sampai di bagian terdalam gua. Di sini, ada Raja Gurita Yaksa yang sedang beristirahat. Dengkurannya keras seperti guntur, jelas, dia sedang tidur. Aura Gu Abadi. Jantung Fang Yuan berdebar kencang. Dia merasakan aura Gu Abadi liar di Raja Gurita Yaksa ini. Ternyata, gua ini sudah ada sejak lama, dan Raja Gurita Yaksa ini adalah yang tertua. Seiring berjalannya waktu, di antara cacing Gu yang hidup di tubuhnya, muncul satu Gu Abadi liar. Kegembiraan di hatinya lenyap saat Fang Yuan merasa senang. Untungnya, dia tidak memancing Raja Gurita Yaksa ini sebelumnya. Jika Raja Gurita Yaksa ini muncul, para zombie abadi pasti akan menjadi gila dan mencoba menangkap Gu Abadi liar, mereka akan menjadi gila. Namun setelah menemukan Gu Abadi ini, entah mereka berhasil atau tidak, mereka akan datang ke gua dan menyelidikinya. Mungkin ini adalah cara aliansi zombie dataran utara menemukan warisan ini di kehidupanku sebelumnya. Fang Yuan mendapat kilasan inspirasi. Setelah ragu-ragu, Fang Yuan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia berubah menjadi anjing perut hitam dan dengan hati-hati mendekati Raja Gurita Yaksa. Jika Gu Abadi liar Raja Gurita Yaksa ini dapat mengungkap identitas Fang Yuan, itu akan menjadi masalah. Namun kemungkinan ini tidak besar. Fang Yuan memutuskan untuk mengambil risiko. Gua itu sangat besar dengan banyak terowongan, tetapi ini adalah bagian terdalam dari gua, kemungkinan besar di sini. Pada saat ini, tentakel Raja Gurita Yaksa yang terbungkus mengendur. Ia membuka matanya saat pupilnya yang seperti topas menatap Fang Yuan yang telah berubah menjadi anjing perut hitam. Fang Yuan tidak merasakan apapun, ia melewati Raja Gurita Yaksa dan pergi ke belakangnya seolah-olah itu normal. Di belakang Raja Gurita Yaksa, ada setumpuk tulang putih, ada beberapa daging busuk yang tersisa di dalamnya. Raja Gurita menutup matanya, terus tidur. Pikiran Fang Yuan menjadi bersemangat, itu dia. Ada tanda Dao yang terekspos di sini, ini adalah jejak formasi Gu. Cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya di lubang abadi miliknya diaktifkan, esensi abadi dikeluarkan dengan cepat saat formasi Gu ini terurai. Segera, Fang Yuan menemukan bahwa formasi Gu raksasa jalur ruang angkasa ini hanya menunjukkan jejak cacat karena sudah lama tidak diperbaiki. Sangat mungkin, harta karun yang selama ini aku cari ada di formasi Gu raksasa ini. Namun untuk mengungkap formasi Gu ini, aku harus mengaktifkan cacing Gu, gangguannya sangat besar. Aku hanya bisa mengambil risiko. Fang Yuan mengambil keputusan, dia mengambil sepotong tulang dan meninggalkan Raja Gurita Yaksa. Dia segera kembali dan ketika dia mencapai tempat tertentu,
dia menggunakan Gu abadi miliknya dan langsung menyerang gurita yaksa binatang buas yang terpencil di dekatnya. Pertempuran sengit meletus saat gurita yaksa yang mempertahankan rumah mereka menyerbu. Fang Yuan bertarung sambil mundur, ketika dia mencapai pintu keluar, dia mengaktifkan Fixed Immortal Travel. Dalam 3 tarikan napas, dia berteleportasi ke area terdalam gua. Pada saat ini, Raja Gurita Yaksa masih berada di pintu keluar gua. Fang Yuan bertarung melawan waktu saat dia mengungkap formasi Gu jalur ruang angkasa ini. Setelah Gurita Yaksa bertarung selama beberapa waktu, mereka tidak melihat musuh dan perlahan-lahan menjadi tenang, kembali ke gua. Mereka bergerak cepat di dalam gua, waktu Fang Yuan terbatas. Yang lebih buruk adalah, ketika dia mulai mengungkapnya, Fang Yuan bisa merasakan kedalaman dan kompleksitas formasi Gu yang besar ini. Untuk menyimpulkannya sepenuhnya, dia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukannya. Formasi Gu yang sangat besar itu membutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan untuk terurai. Butuh waktu sekitar 1 bulan hanya untuk mencongkel celahnya. Tangan Fang Yuan bergerak sangat cepat, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya berkibar di sekelilingnya, mengurai formasi Gu. Pada saat yang sama, telinganya bergetar berkali-kali saat dia mengaktifkan metode investigasinya hingga batas maksimal. Raja Gurita Yaksa sudah dalam perjalanan. Waktu tidak menunggu siapapun. Berjuanglah untuk setiap detik. Inilah saatnya. Mata Fang Yuan tiba-tiba menjadi cerah saat udara di depannya mulai memancarkan cahaya kabur. Di balik cahaya kabur itu, dia melihat jejak formasi Gu yang sangat besar. Meskipun penglihatannya kabur, dia samar-samar bisa melihat pemandangan di dalam formasi itu. Raja Gurita Yaksa sudah kembali. Waktunya habis. Dia harus mundur. Dalam waktu yang singkat ini, mampu mengintip pemandangan di dalam formasi Gu sudah menjadi batas kemampuan Fang Yuan. Jika Fang Yuan tidak mencapai level Grandmaster di jalur kebijaksanaan, dia tidak akan mampu melakukan ini. Ini sudah cukup. Fang Yuan merasa rileks, dan segera mundur. Raja Gurita Yaksa binatang buas kuno yang terpencil itu bergerak seperti kereta bawah tanah di dalam gua. Minyak hitam licin di sekitarnya dari palung bumi memungkinkannya bergerak seperti ikan di dalam air. Fang Yuan hampir menabraknya. Raja Gurita Yaksa ini kembali ke tempatnya, dan pertama-tama melihat sekeliling. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika Fang Yuan menganalisis formasi Gu, banyak jenis aura yang tertinggal. Intuisi binatang buas itu membuat Raja Gurita Yaksa merasakan sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening dalam-dalam, dan lebih dari 10 tentakelnya yang besar dan kuat membawanya dengan gesit saat berpatroli di sekitar sarang. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun yang hilang bahkan setelah beberapa saat, sementara aura yang sebelumnya tidak diketahui sudah mulai menghilang. Raja Gurita Yaksa kemudian, perlahan-lahan menjadi tenang, berbaring di sarangnya lagi. Hanya saja dia tidak tidur, matanya sedikit tertutup tetapi sedikit terbuka. Dari waktu ke waktu, telinganya akan bergetar karena angin sepoi-sepoi di dalam gua saat dia mencoba mendengarkan suara-suara yang tidak dikenal. Kekhawatiran Fang Yuan akhirnya hilang, dia dengan hati-hati mundur, bahkan mundur ke bagian atas sarang gurita. Raja Gurita Yaksa ini tampaknya memiliki status tertinggi karena dia tetap tinggal untuk menjaga sarang. Jika dia merasakan bahaya yang kuat, siapa yang bisa menjamin dia tidak akan memanggil kembali Gurita Yaksa lainnya yang bertarung di luar. Saat itu, belum lagi apakah zombie abadi dataran utara akan merasa curiga dan tertarik pada gangguan itu, gerakan Fang Yuan di sarang gurita akan sangat dibatasi. Tempat ini seharusnya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Fang Yuan dengan hati-hati memilih sudut yang tidak mencolok di antara beberapa liang bawah tanah. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tetap memutuskan untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Meskipun formasi Gu yang sangat besar itu diatur oleh beberapa pendahulu, ketika Fang Yuan menguraikannya sebelumnya, dia mengetahui bahwa itu telah menjadi formasi tak berawak dan tidak dikelola selama bertahun-tahun. Risiko masuk dengan gegabah tidak tinggi. Untuk menemukan metode menghidupkan kembali dari keadaan zombie abadi, ini adalah risiko yang perlu dia ambil. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, kesulitan Fang Yuan akan menjadi lebih berbahaya. Siapa yang bisa mengatakan apakah masalah dia menghancurkan gedung 88 yang sejati akan terungkap pada saat berikutnya. Pada saat itu, seluruh dunia akan memburunya. Dia pasti tidak akan mampu melindungi tanah terberkati Hu Immortal, dan tanah terberkati Star Form akan menjadi satu-satunya markasnya. Dalam situasi seperti itu,
semakin cepat dia menyingkirkan tubuh zombie abadinya, semakin bermanfaat. Bagaimanapun, dunia bukaan abadi yang hidup dapat dibawa bersamanya, lebih aman dan nyaman daripada tanah terberkati Hu Immortal atau tanah terberkati Starform. Selain itu, bukaan abadi Gu Immortal yang hidup dapat menghasilkan esensi abadi dalam interval waktu tertentu, yang sangat membantu situasi keuangan dan kekuatan tempur Fang Yuan. Gu abadi diaktifkan, cahaya hijau bersemi. Saat berikutnya, Fang Yuan menghilang dari tempatnya, muncul di dalam formasi Gu raksasa. Tepat di luar formasi Gu adalah Raja Gurita Yaksa. Tetapi karena efek isolasi formasi Gu, ia tidak menyadari apapun. Akhirnya aku di sini. Fang Yuan sangat waspada, ia dengan cepat melihat sekelilingnya, ini memang tempat yang telah ia periksa sebelumnya. Menyerang formasi Gu dengan gegabah sangat berbahaya, dan merupakan hal yang normal untuk diserang oleh formasi Gu. Namun, Fang Yuan tidak mengalami serangan apapun, ini semakin membuktikan bahwa formasi Gu tidak dikelola oleh siapapun. Dia menghela napas lega, tetapi masih sangat waspada. Formasi Gu yang tak berawak masih bisa berfungsi. Mungkin inti formasi Gu memiliki kemauan yang ditinggalkan oleh Dewa Gu. Itu bisa seperti gedung 88 yang sejati, tempat Dewa Matahari Raksasa meninggalkan kemauannya. Ini adalah formasi raksasa yang sebagian besar menggunakan metode jalur ruang angkasa, sehingga menciptakan ruang khusus. Ruang besar ini memiliki langit kuning dan tanah yang ditaburi pasir ungu. Pasir ungu itu tampak sangat subur, karena banyaknya tumbuhan yang menutupi pandangan Fang Yuan, seperti hutan hujan tropis. Rumput juru tulis, buah persik nutrisi, kacang abadi, bunga pasang surut darah, hanya dengan pandangan sekilas, Fang Yuan dapat melihat lusinan material abadi. Bahkan orang yang tabah seperti dia pun terkejut. Meskipun sebagian besar material abadi ini adalah level 6, bersama dengan beberapa level 7, jumlahnya benar-benar mengejutkan. Material abadi ini berasal dari 5 wilayah, dan tidak terbatas pada palung bumi dan dataran utara. Latar belakang apa yang dimiliki oleh ahli zombie abadi hebat yang menciptakan tempat ini? Untuk mengumpulkan material abadi dalam skala yang begitu besar, berapa banyak tenaga kerja dan sumber daya material yang dibutuhkan? Selain itu, material abadi bukanlah rumput yang tumbuh di sepanjang sisi jalan. Pengumpulan material abadi seringkali mengakibatkan pertumpahan darah dan dikaitkan dengan pertempuran. Jika kekuatan pengumpul tidak setara, mereka tidak akan bisa mendapatkan material tersebut. Ada juga tembok regional dari 5 wilayah. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi kultivasi Gu Immortal, semakin sulit bagi mereka untuk melewati tembok regional. Mungkinkah, pikiran Fang Yuan berputar saat dia menebak. Dia mengira ini adalah warisan zombie abadi yang hebat, tetapi sekarang tampaknya hasil kerja keras yang begitu besar tidak mungkin dicapai oleh satu orang, setidaknya itu membutuhkan sebuah organisasi. Dan organisasi ini pasti sangat besar. Karena organisasi berukuran kecil dengan 2 atau 3 Gu Immortal tidak mungkin memiliki aset dan energi yang begitu besar. Melihatnya lagi, ada banyak sekali bahan abadi di mana-mana yang dia lihat. Pemandangan seperti itu membuat jantung Fang Yuan berdebar kencang karena kegembiraan. Kekayaan yang begitu besar tidak terbayangkan. Itu cukup bagiku untuk mencoba memurnikan Gu abadi puluhan kali, bahkan ratusan kali. Mungkin di kehidupanku sebelumnya, aliansi zombie dataran utara mampu bangkit karena sumber daya kultivasi yang sangat besar ini, bahkan menekan aliansi zombie Laut Timur. Ini hampir seperti gudang, dengan begitu banyak bahan abadi yang menumpuk. Nilai totalnya sulit diperkirakan, Fang Yuan hanya tahu nilai ini sangat besar, sangat besar. Jika dia harus mengumpulkan sebanyak ini dengan penghasilan 2000 batu esensi abadi per bulannya saat ini, dia mungkin tidak akan bisa berhasil bahkan dalam 1000 tahun. Lagi pula, dia juga harus menghitung pengeluaran kultivasi. Saat kultivasi Gu Immortal menjadi lebih tinggi, malapetaka dan kesengsaraan akan menjadi lebih mengerikan. Namun, jika dibandingkan dengan material abadi yang tak terhitung jumlahnya ini, formasi Gu yang sangat besar ini memiliki nilai yang lebih tinggi. Mata Fang Yuan berbinar. Ia memiliki ambisi yang besar dan sangat berpengalaman. Saat ia kembali sadar, ia menyadari betapa berharganya formasi Gu yang sangat besar ini. Dalam formasi Gu ini, material abadi yang tak terhitung jumlahnya dari 5 wilayah dapat hidup berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Untungnya, saya tidak gegabah menghancurkan formasi Gu ini. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal.
Dengan formasi Gu ini, saya dapat menanam berbagai jenis material abadi. Lebih mudah digunakan daripada lubang abadi. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk memuji ahli zombie abadi yang hebat yang mengatur ini. Lubang abadi zombie abadi sudah mati. Pendahulu ini mampu mengatur formasi Gu seperti itu yang menggantikan penggunaan lubang abadi sampai batas tertentu. Namun, formasi Gu ini memiliki pertahanan yang rendah dan juga tidak dapat dipindahkan. Jauh dari kata nyaman dan aman seperti lubang abadi. Pasir ungu ini tampaknya agak aneh. Fang Yuan membungkuk dan mengambil sejumlah besar pasir ungu. Pasirnya sangat halus. Beberapa mengalir melalui celah-celah jari Fang Yuan dan berhamburan seperti butiran kristal halus. Saat jatuh, mereka melayang sembarangan sambil memancarkan cahaya neon. Tapi yang ingin kutemukan adalah metode untuk menghidupkan kembali. Di mana itu? Fang Yuan membuang pasir ungu itu. Sambil memikirkan tujuan utamanya, dia tidak terburu-buru untuk mengumpulkan material abadi, dan mulai terbang dengan lembut, mencari-cari di area itu. Waktu berlalu perlahan, ekspresi gembira di wajah Fang Yuan perlahan menghilang saat perasaan gelisahnya meningkat. Ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah ke material abadi yang tak berujung. Setelah memeriksa sekali lagi, dia menemukan apa yang salah. Terlalu damai. Tidak ada jejak angin atau suara, itu lebih sunyi daripada lubang matiku. Ada juga banyak daerah lain yang terasa mencurigakan. Seperti kacang abadi, mereka tumbuh di mata air, tetapi sebenarnya tumbuh di pasir ungu di sini. Ada juga buah persik nutrisi, yang biasanya disertai oleh kelompok monyet ekor ular. Setiap jenis bahan abadi memiliki lingkungan hidup yang keras. Tetapi di sini, hanya ada tanaman bahan abadi ini, dan bahkan tidak ada seekor serangga pun. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia mendarat di tanah dan mencoba mengambil sehelai rumput scribe. Saat berikutnya, tubuh Fang Yuan bergetar. Ketika rumput scribe berada di pasir ungu, itu aman dan sehat, tetapi saat Fang Yuan mengambilnya, ia layu dan berubah menjadi pasir halus berwarna ungu. Dan pasirnya sama dengan pasir ungu di bawah kaki Fang Yuan. Apa yang terjadi? Fang Yuan menyipitkan matanya, dan mencoba mengambil material abadi lainnya. Hasilnya sama, saat material abadi meninggalkan pasir, mereka berubah menjadi pasir ungu. Semua material abadi ini memiliki masalah, mereka tidak dapat digunakan. Aneh. Alasan material abadi disebut material abadi adalah karena mereka mengandung banyak tanda dao pada mereka. Ketika material abadi ini layu dan berubah menjadi pasir ungu, tanda dao mereka seharusnya hancur, tetapi tidak ada sedikit pun gangguan dari ini. Rasa dingin muncul dari lubuk hati Fang Yuan. Material abadi berada dalam kondisi seperti itu, seperti untuk tubuh zombie abadi yang mengandung tanda dao. Dapatkah itu dianggap sebagai jenis material abadi? Apakah itu juga akan diserap ke dalam bidang pasir ungu yang sangat besar ini? Melihat sejumlah besar material abadi, bunga, dan pohon ini, Fang Yuan merasa seperti sedang melihat sisa-sisa mayat. Dari perspektif lain, ini adalah lautan sisa-sisa material abadi. Kegelisahan di dalam dirinya terus meningkat. Fang Yuan segera terbang ke langit, menjaga jarak dengan pasir ungu. Dia menatap langit. Pasti ada yang aneh dengan formasi Gu ini, mungkin tidak cukup hanya menjaga jarak dari pasir ungu. Perubahan material abadi ini pasti terkait dengan seluruh formasi Gu. Sebelum aku tahu apa yang terjadi, lebih baik segera menemukan metode untuk bangkit dari keadaan zombie abadi dan pergi secepat mungkin. Swoosh! Fang Yuan seperti anak panah saat ia terbang di udara, menciptakan arus udara yang besar. Di bawahnya, ada banyak material abadi, tetapi ia bahkan tidak melihatnya. Material abadi yang mati, ini tidak berharga. Tiba-tiba, tatapan Fang Yuan terfokus. Di tanah datar di bawahnya, ia melihat seekor binatang buas. Binatang buas yang terpencil ini besar seperti bukit kecil, ia tergeletak di tanah dan tidak bergerak. Ia adalah kura-kura esensi tersembunyi. Fang Yuan tidak asing dengan binatang buas ini, belum lama ini, ia telah menangkap satu di dalam dunia pecahan gua surga langit berbintang benua tengah. Menurunkan kecepatan terbangnya, tubuh Fang Yuan berputar saat ia terbang menuju kura-kura esensi tersembunyi. Ketika ia mendekat, ia menyadari bahwa ini adalah kura-kura esensi tersembunyi yang telah mati sejak lama. Ia tergeletak di tanah, kepalanya tertunduk, setengahnya terkubur di pasir ungu yang lembut. Keadaan kura-kura esensi tersembunyi itu seolah-olah tulang belakang di bawah lehernya patah, keempat anggota.
Tubuhnya sangat rileks dan longgar. Namun sebelum mati, ia memiliki ekspresi tenang, atau lebih tepatnya, ekspresi damai. Fang Yuan merasa curiga. Di antara material abadi, mati, yang tak terhitung jumlahnya, ada mayat binatang buas yang sunyi ya. Fang Yuan mencoba mengumpulkan tubuh kura-kura esensi tersembunyi itu. Sesaat kemudian, hatinya hancur. Ia melihat bahwa pecahan cangkang kura-kura yang keras telah berubah menjadi pasir ungu di tangannya, berhamburan tertiup angin. Tatapan Fang Yuan berkedip, setelah beberapa saat bernapas, ia meninggalkan tempat ini, menjelajah di langit lagi. Segera, ia melihat binatang buas sunyi kedua. Ini adalah kepala bumi. Ia memiliki tubuh humanoid dan ekor ular, wajahnya menyerupai kelelawar, dan hidungnya runcing ke atas. Ia memiliki telinga besar dan tubuh hitam yang ditutupi baju besi berdaging. Di sekitar dadanya terdapat 50 hingga 60 cambuk berdaging, masing-masing panjangnya lebih dari 20 meter. Ada organ penghisap di permukaan cambuk berdaging, menutupinya seluruhnya. Di bagian depan setiap cambuk berdaging terdapat lubang seperti krisan yang dapat menyemprotkan cairan putih susu pada saat yang genting. Cairan tersebut memiliki tingkat korosivitas yang sangat tinggi dan mengandung sejumlah besar cacing parasit, yang dapat mengebor ke dalam pori-pori korban dan mendatangkan malapetaka dari dalam tubuh. Mayat kepala bumi itu terawetkan dengan baik. Namun ketika Fang Yuan mencoba mengumpulkan mayat itu, hal yang sama terjadi lagi. Fang Yuan tidak lagi merasa terkejut, dia bergumam, kura-kura esensi tersembunyi adalah binatang buas terpencil dari benua tengah, dan kepala bumi sebagian besar muncul di dataran utara. Meninggalkan tempat ini, dia terus menjelajah. Fang Yuan dengan cepat membuat penemuan baru. Gajah suci cendana, dan ada 3. Fang Yuan terkesiap. Gajah suci cendana jauh lebih berharga daripada kura-kura esensi tersembunyi dan kepala bumi binatang buas yang terpencil. Karena itu adalah binatang buas terpencil kuno, gajah suci cendana dewasa memiliki kekuatan pertempuran Gu abadi peringkat 7. Dahulu kala, selama pelelangan yang diadakan oleh Qin Bai Sheng yang melibatkan seluruh dataran utara, seseorang menawar telur gajah suci cendana dan menarik keributan besar. Di 5 wilayah saat ini, gajah suci cendana sangat langka, mereka hampir tidak terlihat. Tapi sekarang, di depan Fang Yuan, ada 3 mayat gajah suci cendana. Selanjutnya, Fang Yuan menemukan lebih banyak mayat binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno. Mereka semua tergeletak di tanah, dikelilingi oleh bahan abadi tanaman merah, ungu, atau hijau. Serigala surgawi melolong bulan, anjing pemburu bintang terpencil, kuda jantan gelap berpasir keemasan, kera dewa berduri es, kuda tinta berkuku putih, burung bangau istana 9, elang mahkota besi, ikan naga, babi hutan bertaring tajam, mereka yang terbang, mereka yang berlari, mereka yang berenang, semuanya hadir. Itu seperti pertunjukan spesimen yang menyeramkan. Semakin dia terbang ke tengah, semakin banyak mayat yang dia temukan, jumlahnya sangat mencengangkan. Raja Kambing Gunung melingkar dari dataran utara, buaya lava bulu Phoenix dari perbatasan selatan, beruang berlian dari benua tengah, kura-kura laut asap besar dari laut timur, binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno dari kelima wilayah ada di mana-mana. Ini kelelawar kehancuran. Fang Yuan memperlambat kecepatannya tanpa sadar. Kelelawar kehancuran ini adalah binatang buas terpencil jalur ruang angkasa yang langka. Itu lebih rendah dari kelelawar kehancuran binatang buas terpencil kuno yang pernah dilihat Fang Yuan di Taiqiu. Kilin setengah bulan. Tubuh Fang Yuan membeku. Saat ini di aliansi zombie dataran utara, ada seekor kilin bulan sabit yang hidup, yang dibesarkan seperti harta karun oleh seluruh aliansi. Binatang buas kuno yang terpencil ini, tampaknya adalah anjing surgawi yang tersisa. Fang Yuan memeriksanya berulang-ulang dan memperoleh jawaban. Dia belum pernah melihat anjing surgawi yang tersisa secara langsung, dia hanya membaca tentang deskripsinya dalam catatan. Binatang buas kuno yang terpencil ini hanya ada di surga putih. Semakin banyak yang dia lihat, semakin Fang Yuan menjadi tidak peka. Pengetahuannya sangat luas, tetapi dia tidak mengenali banyak tanaman kuno yang terpencil dan binatang buas yang terpencil di sini. Ruang di sini sangat luas, aku telah terbang begitu lama, tetapi bahkan dengan kecepatanku, aku belum melihat tepi formasi Gu. Ini di luar dugaan Fang Yuan. Dia telah mencoba menyimpulkan formasi Gu yang besar ini sebelumnya, dan menyadari bahwa itu adalah formasi Gu jalur ruang angkasa raksasa. Fang Yuan telah memperkirakan ukuran tempat ini,
Tetapi sekarang tampaknya, perkiraan awalnya jauh meremehkan kekuatan formasi Gu. Sepertinya deduksi dan perkiraanku tidak mencapai inti formasi Gu ini. Siapa orang yang membuat ini? Ini tidak pernah terdengar. Begitu banyak material abadi, ini benar-benar jumlah yang tidak terhitung. Apakah ini pekerjaan yang mulia abadi atau yang mulia iblis? Fang Yuan menebak dalam hati. Bahkan Gu Immortal peringkat 8 tidak memiliki kekuatan seperti itu untuk menciptakan ini sendirian. Karena dinding regional 5 wilayah mencegah sebagian besar Gu Immortal peringkat 8 bepergian ke wilayah lain. Ini juga sebabnya, bahkan dengan runtuhnya bangunan 88 yang sejati, 10 sekte kuno besar benua tengah hanya mengirim Gu Immortal peringkat 6 dan 7. Tentu saja, begitu seseorang mencapai peringkat 9 dan tak terkalahkan di dunia, dinding regional 5 wilayah tidak dapat lagi menghalangi mereka. Jika itu bukan seorang yang terhormat tingkat 9, maka ini pasti pekerjaan organisasi super. Organisasi ini tersebar di kelima wilayah, itulah satu-satunya cara mereka dapat mengumpulkan bahan-bahan abadi. Meskipun ada surga kuning harta karun dan para dewa Gu dapat menggunakannya untuk berdagang, pada skala ini, surga kuning harta karun tidak mungkin menjadi tempat transaksi. Karena transaksi semacam itu akan memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu pasti akan dicatat dalam sejarah. Tetapi Fang Yuan tahu bahwa tidak ada catatan seperti itu. Meskipun dia berada jauh di dalam formasi Gu dan telah menjelajahinya untuk waktu yang lama, semakin lama dia tinggal, semakin misterius di sekitarnya. Fang Yuan tidak tahu banyak tentang tempat ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menyerbu tanah yang diberkati Dewa Ho, tetapi dia tidak melangkah ke tempat ini. Ini adalah sesuatu yang hanya pernah dia dengar di kehidupan sebelumnya. Aliansi zombie dataran utara tiba-tiba menjadi kuat, bahkan melampaui markas besar di Laut Timur. Penjelasan yang mereka berikan adalah bahwa ada warisan di sini di palung bumi. Mereka mengatakan bahwa seorang ahli hebat zombie abadi telah meninggalkan metode kebangkitan untuk zombie abadi. Karena itu, banyak anggota Northern Plains Zombie Alliance berubah kembali menjadi manusia, dan banyak sekali zombie abadi penyendiri datang untuk bergabung dengan mereka, yang memungkinkan Northern Plains Zombie Alliance berkembang lebih besar. Namun, segera setelah itu, prospek yang bagus itu tidak bertahan lama. Northern Plains Zombie Alliance dihancurkan oleh Ma Hongyun dengan paksa. Fang Yuan tidak terbiasa dengan tempat ini, tetapi semua yang dilihatnya membuatnya sangat penasaran. Arah yang aku tuju seharusnya benar, karena material abadi yang kulihat semakin langka. Siapa orang yang mengatur ini? Sungguh mengerikan, mungkin pengadilan surgawi pun tidak akan mampu mencapai ini. Pengadilan surgawi adalah sebuah organisasi di benua tengah, yang memegang kendali atas benua tengah dan memiliki lebih sedikit kekuatan dan pasukan di 4 wilayah lainnya. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, segala macam monster muncul, Fang Yuan menyadari hal ini. Atau lebih tepatnya, setiap kekuatan super memiliki caranya sendiri untuk berkembang. Metode pengadilan surgawi adalah menguasai benua tengah dan secara terbuka menjadi kekuatan tertinggi. Jika orang yang mengatur ini adalah sebuah organisasi, maka organisasi ini harus menjangkau kelima wilayah, sambil tetap tersembunyi dan misterius. Tempat itu, Fang Yuan melihat bayangan ungu di depannya. Ini adalah tanah tandus. Pasir ungu lembut ada di sekelilingnya, lautan material abadi tidak terlihat dimanapun. Bentang alam pasir tandus ini adalah lingkaran raksasa, luasnya setidaknya 2 km persegi. Tidak ada angin atau suara, tempat itu sunyi senyap. Fang Yuan terkejut dalam hati, ini adalah bagian tengah formasi Gu, sepertinya ledakan mengerikan telah terjadi di sini. Ledakan inilah yang menciptakan tanah tandus seluas 2 km persegi. Seharusnya ada lautan material abadi di sini pada awalnya, tetapi sekarang tidak ada yang tersisa. Saat dia perlahan-lahan mendekati tepi tanah tandus itu, cahaya terang di pasir menarik perhatian Fang Yuan. Fang Yuan mendarat dan melihat ada sayap tipis yang menusuk ke dalam pasir. Ini bukan sayap burung, tidak ada bulu, mereka setengah transparan, itu seharusnya sayap jangkrik atau capung. Dan sayap seperti jangkrik ini memancarkan aura yang membuat Fang Yuan menelan ludah. Aura binatang buas yang tak terlupakan. Meskipun itu hanya sisa-sisa, itu adalah yang asli, ini mengejutkan. Sayap jangkrik ini sangat compang camping, tetapi mereka bersinar seperti permata di bawah cahaya. Dari waktu ke waktu, di bawah pencahayaan yang cukup, mereka memancarkan cahaya keemasan gelap. Cahaya ini adalah cahaya dari tanda dao jalur logam,
sayap jangkrik ini seharusnya milik sesuatu yang memiliki dasar yang mengerikan dalam tanda Dao. Hanya dengan dasar tanda Dao yang berada di tingkat kuasi 9 akan ada tanda Dao yang terlihat dengan mata telanjang. Itulah cahaya tanda Dao. Tunggu, mungkin ini, sayap lebah madu belang harimau. Fang Yuan mendapat kilasan inspirasi, dia menebak. Tebakan ini membuat hatinya bergetar. Lebah madu belang harimau adalah makhluk hidup yang tercatat di lebih besar dari. Setiap lebah madu ini berukuran sebesar macan tutul dengan pola pada tubuh mereka menyerupai garis-garis harimau, berwarna emas dengan garis-garis hitam di atasnya. Mereka sangat kuat, Fer dan Gritsun bahkan tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Anggur madu yang mereka buat manis dan lezat, sangat lezat dan termasuk kualitas tertinggi di dunia. Jika lebah berukuran sebesar macan tutul, sayapnya berukuran tepat. Fang Yuan memikirkan hal ini dan tersenyum pahit. Dia tidak yakin, pengalaman dan pengetahuan masa lalunya sangat dangkal jika dibandingkan dengan apa yang muncul di tempat ini, dia hanya tahu sedikit. Dia mencoba mengeluarkan sayap lebah ini. Tetapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sayap lebah meninggalkan pasir ungu dan tidak rusak, mereka tidak berubah menjadi pasir ungu seperti bahan abadi lainnya. Seketika, Fang Yuan sangat gembira dan terkejut. Ini berasal dari tubuh binatang buas yang tak terlupakan, bahan abadi penyempurnaan Gu peringkat 8. Itu bahkan dapat memancarkan cahaya tanda Dao. Jadi, lebih tepatnya, ini adalah bahan abadi tingkat 9.